Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen dan yang saya sayangi teman-teman satu akidah dan satu perjuangan. Allahu Akbar. Izinkan saya Rina Sabrina menyampaikan pidato singkat yang berjudul Memuliakan Islam dengan Melawan Virus Corona. Seperti yang sama kita ketahui, telah muncul virus jenis baru dengan nama COVID-19 yang lebih populer dengan sebutan corona. Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kemudian menyebar dengan kecepatan luar biasa ke seluruh dunia, termasuk negeri kita Indonesia. Virus ini telah menimbulkan korban sakit dan meninggal dunia yang terbilang tidak sedikit. Jumlah kematian di dunia dalam 2 bulan terakhir tahun 2020 sekitar 14.687 korban. Lalu, bagaimana pandangan Islam terkait tentang virus ini? Yang pertama, mari sama-sama kita mengingat kisah Khalifah kedua Umar bin Khattab yang menyikapi wabah tahun Amwas atau penyakit menular yang melanda wilayah Syam. Umar dan rombongan yang mendengar berita adanya wabah tersebut sebelum memasuki wilayah itu menghadapi perdebatan para sahabat. Apakah akan meneruskan perjalanan atau kembali ke Madinah? Sebagai pemimpin, Umar memutuskan tidak meneruskan perjalanan dengan alasan dalam menggapai wabah penyakit menunjukkan bahwa umat Islam haruslah strategis dalam mengambil tindakan. Dengan demikian, Islam tidak mengajarkan kita untuk berserah diri pada nasib mengenai sehat dan sakit, namun berikhtiar semampu kita dan berdoa untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras pula dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'unu ayatur rijzi btalallahu azwajala bihi nasam min ibadihi fa'idha sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idha waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirrum minh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tahun wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid. Yang kedua, penyebaran virus ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran. Virus corona ini bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Musibah merupakan takdir Allah, takdir yang dimaknai dengan ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya. Yang ketiga, Islam mengajarkan kita bahwa kita harus berbuat baik pada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 112 bahwa manusia harus senantiasa berpegang kepada tali Allah dan dengan tali manusia agar tidak diliputi kehinaan di mana saja ia berada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama thukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Artinya, mereka telah diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surah Ali Imran ayat 112. Pada masa pandemi yang kita hadapi saat ini, salah satu bentuk dalam menerapkan nilai-nilai hablum minan nas ialah dengan mencegah terjadinya penyebaran penyakit pada orang lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para pakar kesehatan, mengurangi interaksi dan berdiam diri di rumah adalah sebagian dari tindakan yang dapat kita lakukan. Yang keempat, kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal dan pikiran bagi manusia sebagai khalifatul fil ard. Dengan demikian, kita menggunakan akal pikiran kita sebaik-baiknya agar kita tidak menyia-nyiakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam dan nalar tidak berseberangan satu sama lain. Alih-alih memerintahkan kita untuk menihilkan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru senantiasa mengingatkan kita untuk membaca tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah dengan menjadi kaum yang berfikir. Pada akhirnya, sehat dan sakit ialah kuasa Allah. Kehidupan dan kematian bagi setiap manusia pun telah terpatri di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi, kita harus senantiasa mengingat bahwa Islam mengajarkan kita untuk mengiringi doa dan tawakal dengan usaha dan ikhtiar, mengambil langkah strategis terkait pencegahan penularan virus corona dengan rutin mencuci tangan, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan melakukan isolasi diri ketika sakit merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk memuliakan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus mengingat bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan pada sesama manusia, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan gagasan tentang pencegahan penularan virus corona pada orang-orang di sekitar kita. Semoga kita dapat senantiasa sehat dan menjadi kaum yang berfikir. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum Rina menutup pidato Rina, mari sama-sama kita berdoa. Allahumma inna hadzal marada jundum min junudik tusibu bihi man tasha'u wa tasrifuhu amman tasha'. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa zararina wa biladina wa biladil muslimin wahfazna mimma naghafu wa nahzar fa anta khairu hafiza
فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. Ya Allah, penyakit ini adalah tentara di antara tentaramu. Kau palingkan penyakit ini kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau tempatkan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, jauhkanlah penyakit ini dari kami, dari rumah-rumah kami, dari keluarga kami, dari pasangan-pasangan kami, dari anak cucu kami, dari negara kami, dan dari negeri-negeri kaum muslimin. Dan jagalah kami dari yang kami takutkan dan dari apa yang kami waspadai. Engkaulah sebaik-baik penjaga, dan Engkaulah yang paling maha penyayang dari semua yang maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.